Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala tauhida qa'idatal islami rasahu wa aslu. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in tahirin wa ba'd. Yang pertama yang kami hormat dan takdim Kiai Haji Zainul Mu'in Husni selaku penulis catatan kecil santri Kendilan yang hari ini akan kita bedah. Yang kami hormati Al-Ustadz Ahmad Syahidah PhD, dosen pasca sarjana Universitas Nurul Jadid. Yang kami hormati tadi yang sudah menyampaikan Bapak Ahmad Fawaid MA, kemudian ada Bapak Ahmad Fawaid MTHI yang tidak bisa di depan. Yang kami hormati semua teman-teman yang hari ini alhamdulillah bisa pertama tabarukan ke kediaman Kiai Haji Zainul Mu'in dalam rangka ngaji, karena hajat kemarin Kiai memang tujuan pertama ke sini itu silaturahmi, sebenarnya silaturahmi, kemudian sambung hajat. Tetapi kemudian dari Zainul Hasan, dari Ketua Pemuda Desa, ada usulan untuk sekalian membedah catatan kecil santri Kendilan yang dikarang oleh Ajunan. Jadi terima kasih hari ini sudah menyempatkan waktu untuk bisa berkumpul bersama. Dan tentunya teman-teman yang hari ini kumpul, yang pertama tolong apa yang disampaikan nanti dicatat ya, nanti dicatat karena ini kesempatan langka, jarang-jarang kita sampai ke sini kalau tidak ada hajat begini. Pemda itu sebenarnya organisasi baru Kiai, berdiri tahun 2020, anggotanya mulai dari anak SMP sampai sudah nikah ya, ya. Jadi yang di depan ini ada yang sudah nikah sebenarnya. Kegiatan rutinnya ya seperti kata Mas Hasan tadi, tetapi kemarin ada rencana bagaimana kalau mengkaji buku, karena kalau buku dikaji di wilayah akademik itu kan sudah biasa di MA, di kampus. Kami itu dari anak-anak desa ingin menyebarkan budaya membaca begitu. Jadi hajatnya itu yang pertama. Jadi mari kita buka pertemuan ini dengan pembacaan suratul Fatihah. Semoga dari awal sampai akhir kita mendapat manfaat dari acara ini dan diberi kelancaran. Ala hadihin niyah wa ala kulli niyatin salihah bi'aunillah bihurmatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Dan untuk selanjutnya kami pasrahkan sepenuhnya kepada beliau Kiai Haji Zainul Mu'in untuk menyampaikan isi dari buku yang kita kaji hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan lillah wa salatan wa salaman ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa walah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazana idza syi'ta sahla. Amma ba'du. Hadratul afadil, para masyayikh, para asatidz, tokoh-tokoh yang saya muliakan, secara khusus Bapak Ahmad Syahidah PhD yang saya muliakan, Al-Ustadz Masrur yang saya muliakan, Al-Ustadz Zainul Hasan selaku pimpinan Pemda Pemuda Alas Malang, Alas Tengah Pemuda Alas Tengah,
dan kawan-kawan peserta semuanya, baik dari Alas Tengah maupun juga mungkin ada sebagian dari santri kami sendiri di sini. Memang tidak banyak kok. Yang semuanya tanpa kecuali saya muliakan dan saya ta'zimi. Alhamdulillah, pada hari ini kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam sebuah momen yang saya sendiri tidak pernah menyangka akan terjadi. Karena saya memang tidak pernah menawarkan buku ini untuk dibedah. Tapi kok tahu-tahu ada permintaan untuk dibedah, ya silahkan saja. Saya tidak tahu, terus terang saya sendiri tidak tahu sisi pentingnya buku ini apa sih sebenarnya. Saya melihat ini ya gimana ya, kumpulan tulisan saja, tidak ilmiah. Dan sebagian pengalaman saya ketika mondok, saya berpikir bahwa ini penting untuk di-sharekan kepada teman-teman santri-santri milenial ini. Barangkali sedikit, paling tidak ada faidah gitu, ada hikmah yang bisa dipetik dari apa yang saya sampaikan. Di samping hal-hal lain yang semuanya merupakan catatan-catatan kecil saja. Pertama ingin saya sampaikan bahwa ini sebenarnya merupakan status-status yang saya posting di Facebook sebenarnya awalnya. Atas usulan beberapa teman, saya mencoba untuk menghimpun lagi. Saya buka akun saya, kemudian saya lacak lagi, dan kemudian saya copy yang menurut saya agak penting untuk dihimpun menjadi sebuah tulisan, dan akhirnya inilah yang bisa dibaca oleh bapak-bapak dan saudara-saudara sekalian dalam kesempatan ini. Ketika saya menghimpun kembali tulisan atau status-status saya di Facebook itu, kemudian saya merasa perlu untuk mengklasifikasikan tulisan-tulisan status-status di Facebook itu, maka kemudian saya klasifikasikan. Ada beberapa, ada 5 kalau tidak salah, atau 4 ya, 5 ya. Yang pertama adalah catatan pengalaman hidup di pesantren. Ini seingat saya atau seingatnya saja saya tulis beberapa kali dalam beberapa kesempatan di Facebook itu, yang kemudian saya lacak kembali dan berhasil saya himpun menjadi satu bab, yaitu catatan pengalaman hidup di pesantren. Kemudian bagian kedua, fikrah dan renungan. Ada beberapa hal yang saya tulis sebagai hasil renungan saya dan juga ide-ide saya tuangkan. Oh, sudah hidup berarti. Alhamdulillah. Mungkin perlu dipindahkan, coba Dan ini menjadi kumpulan catatan yang saya beri judul fikrah dan renungan. Kemudian ada fikih keseharian. Ini fikih keseharian ini merupakan beberapa hal terkait dengan fikih baik sholat maupun lainnya yang saya lihat di beberapa saya lihat ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan, misalnya adanya penyimpangan-penyimpangan atau ketidakbenaran di dalam pelaksanaan sholat dan lain sebagainya. Bukan,
Oh, iya. Oh, di. Yang kemudian saya himpun dalam tulisan ini. Salah satu contoh misalnya ketika saya sendiri mengalami ada ketidaksesuaian dengan fikih pada saat saya sholat sendirian. Saya sholat sendirian, ada beberapa teman sebenarnya pengurus NU cabang Situbondo itu selesai sholat, selesai rapat kemudian akan sholat zuhur. Pada waktu itu saya wudhu lebih dulu kemudian saya sholat sunnah. Kemudian teman-teman menyusul. Begitu rakaat kedua kemudian saya panggil salam, artinya mengakhiri sholat ini. Lalu makmum yang bermakmum kepada saya waktu itu lalu menggagalkan, oh jadi sholat sunnah katanya, sekirain sudah sholat zuhur. Jadi dia merasa keliru bermakmum kepada orang yang sholat sunnah sedangkan sholatnya dia itu zuhur. Padahal dalam fikih saya tahu bahwa bersolat fardu dengan bermakmum kepada orang yang sholat sunnah itu sah. Kenapa mesti digagalkan gitu? Mestinya saya sholat sunnah kemudian dia itu bermakmum pada saya dengan sholat zuhur, saya sholat sunnah. Rakaat kedua kemudian saya panggil salam. Seharusnya dia melanjutkan sholatnya dan saya akan bermakmum pada dia. Seharusnya begitu. Jadi saya bisa jadi imam sekaligus juga kemudian jadi makmum. Keinginan saya begitu. Tapi ternyata malah berhenti. Padahal maaf ada sebagian di antara mereka itu ustadz juga. Dan bahkan juga ada alumni Nurul Jadid juga. Ya tapi begitulah ya. Memang enggak semuanya ingat terus gitu. Mungkin kebetulan lupa saja. Ya akhirnya karena sudah rusak sholat mereka, tetap kita laksanakan sholat zuhur bersama dari awal tentunya. Nah ini kemudian saya buat catatan dan kemudian saya upload di Facebook itu. Ini salah satu di antaranya. Kemudian ada catatan fadilah dan amalan. Ada beberapa amalan ya tidak semuanya di-upload di Facebook tetapi sebagian saya anggap penting untuk dimuat di buku ini maka saya tambahkan. Dan terakhir saya merasa penting untuk mengambil ibrah, mengambil beberapa hikmah dari peristiwa-peristiwa sejarah masa lampau dan ini saya buat catatan-catatan kecil pada bab 5 yaitu catatan sejarah dan ibrah. Perlu saya sampaikan seperti juga saya sampaikan di dalam muqaddimah, dalam pendahuluan, kenapa saya sebut Kendilen ini, catatan kecil santri Kendilen. Saya ingat almarhum mantan Rais Suriah PBNU Kiai Sahal Mahfud. Pada suatu ketika dalam kalau tidak salah Muskerwil di Lirboyo atau di mana, saya ingat saya di Lirboyo, bukan, di Peloso Mojo, pesantren Peloso Mojo Kediri, minta untuk memberikan tausiah. Saat mempersilahkan itu penata acara atau pemandu acara menyampaikan bahwa tausiah akan disampaikan oleh intelektual santri yang tidak asing lagi bagi kita yaitu Kiai Haji Sahal Mahfud. Maka kemudian begitu naik beliau panggil salam, baca salam biasa, lalu setelah itu mengatakan santri ini bukan saya ini bukan intelek tetapi intelek Kendilen kata beliau. Saya bukan intelektual tetapi saya intelek Kendilen kata beliau. Jadi dari situ kemudian saya berpikir Kendilen ini merupakan ikon ya, ikon kekunoan bagi santri salaf. Karena itu maka kemudian saya jadikan istilah di sini sebagai santri Kendilen. Jadi sekali lagi saya sampaikan bahwa apa yang saya tulis di dalam buku ini pertama tidak begitu penting, yang kedua tidak ilmiah. Karena itu maka kepada Ustaz Zainul Hasan saya tanya, kok sampai Ustaz Ahmad Sahidah gitu yang profesor doktor malah jadi pembanding saya.
Tapi nggak apa-apa. Ini menjadikan buku saya menjadi penting dengan begitu. Ya alhamdulillah. Kepada Bapak Profesor Ahmad Syahidah PhD, mudah-mudahan secepatnya lagi. Saya mohon koreksi ya, paling tidak koreksi terhadap mungkin metode penulisan atau apa begitu terkait dengan apa yang telah saya tulis di sini yang telah diterbitkan. Mungkin juga catatan bagi penerbit, mungkin dalam terbitan berikutnya atau cetakan berikutnya akan ada perbaikan-perbaikan atau penyempurnaan, silahkan perlu disampaikan dalam kesempatan ini. Selebihnya mungkin sudah sebagian dibaca atau ada beberapa bagian yang tidak sempat dibaca oleh para bapak dan saudara sekalian, tetapi intinya apa yang menjadi pertanyaan pada kesempatan ini mudah-mudahan saya mampu menjawab, tetapi itulah apa yang bisa saya sajikan dalam buku ini. Saya kira demikian, singkat saja. Terima kasih. Mudah-mudahan acara bedah buku dalam kesempatan ini benar-benar memberikan manfaat kepada kita semua, dan yang terpenting adalah barakah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Saya kira demikian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.